Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali, bisa berbincang di masjid ini. Mudah-mudahan saya dan kita dapat berdoa dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa tercurah pada usaha Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan mudah-mudahan kita akan bersama-sama istiqomah di jalan ini. Jamaah rahimahullah, semuanya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat lahir batin juga. Sehat lahir batin, sehat juga ekonominya ya itu ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hari atau tanggal Masehi itu saat menikah tanggal 5 Februari ya, 5 Februari 2024. Pemilu akan dilaksanakan kapan ibu-ibu? 14 Februari. Berarti kurang berapa hari ya? 9 hari lagi. Ibu-ibu sudah berdoa belum agar diberikan pemimpin yang terbaik? Sudah atau belum? Kalau belum, kita masih punya waktu 9 hari ke depan. Juga mungkin tidak cuma doa saya saja yang disambutkan. Tidak boleh semua orang berpikiran tidak mau berdoa. Bagaimana nanti Allah akan memberikan pemimpin yang terbaik di negara ini? Kira-kira kita ingin pemimpin yang suka korupsi atau enggak? Kira-kira ingin pemimpin yang rajin beribadah, ibu? Pemimpin yang jujur, ya? Pemimpin yang jujur, pemimpin yang bisa menjadi teladan, pemimpin yang bisa imami sholat rakyatnya, pemimpin yang nasinya bagus, pemimpin yang kepribadiannya bagus. Nah, kalau kita secara warga negara kemudian kita punya keinginan, punya cita-cita yang harus dikeluarkan berikutnya sebagai doa yang terbaik yang harus kita panjatkan, bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk negara kita ini. Untuk negara kita ini, mungkin kita juga sudah sering berdoa, tapi kita merasa ada doa-doa yang Allah itu belum kabulkan untuk kita. Ada doa-doa yang kita merasa mungkin kok nggak dijawab-jawab ya, kok nggak dijawab-jawab ya, kok nggak diijabahi ya. Ada doa-doa yang panjang yang kita lakukan, kemudian kita bosan, kemudian kita nggak berdoa lagi akhirnya. Pernah bosan berdoa begitu? Tidak, harusnya tidak guys, harusnya tidak. Tapi pernah sering atau pernah merasa ingin cepat-cepat doanya dikabulkan? Mendungo juga rezeki ikan malam berkah kok itu di rezeki ini nantinya kenal gitu. Ada seorang nabi, kita mungkin sering membaca atau mendengar kisahnya yang sampai tua beliau belum dikaruniai anak. Salah seorang nabi yang sampai usianya tua belum dikaruniai anak. Dan ketika dikaruniai anak atau putra ini, kegembiraan yang luar biasa bagi beliau. Kira-kira nanti senang.
Nabi Zakaria, salah satunya Nabi Zakaria. Terus ada lagi Nabi Ibrahim, betul. Bahkan kisahnya tentang Nabi Ibrahim ini ada di dalam Al-Quran. Ketika beliau di suatu malam kedatangan tamu, dan tamunya itu tidak hanya satu, tidak hanya satu, tapi banyak. Apa yang beliau lakukan ketika kedatangan tamu di malam hari ini? Apa itu? Menyembelih kambing. Padahal tamunya malam-malam. Nek kita kedatangan tamu jam 12 malam, apa yang kita lakukan? Tamu mungkin gak buat ya. Rasa begitu, rasa begitu, panas dan pamit, dan pamit dengan pondok. Kira-kira kalau kita yang kedatangan tamu malam-malam itu bagaimana? Beliau itu beli kambing, dimasak sampai selesai, kemudian dihidangkan. Ketika dihidangkan itu, tamu-tamunya kan tidak mau menyentuh hidangannya. Setelah diperhatikan ternyata, kenapa penampakan dari tamu-tamu itu kakinya tidak menginjakkan di tanah? Itu apa ini? Apa terus lari gitu kan? Nek kita ada tamu sudah kita subuhi, lah kok pengen terus subuhi ya berarti. Kemudian kita lihat, lah kok sih ini orang apa nih? Lama ini ya. Mungkin bilang atau apa nggak ada rasanya gitu. Nabi Ibrahim ketemu kemudian pada waktu itu tamu-tamu tadi mengatakan, jangan takut engkau Ibrahim. Kami ini adalah malaikat Allah. Malaikat Allah. Jadi malam dibarengi malaikat Allah yang diutus oleh Allah untuk mengunjungimu. Kemudian apa? Mendengarkan permintaanmu, apa yang kamu minta. Nah, ketika ditanya apa yang kamu minta ini, seterusnya nanti ibu bisa membaca kisahnya di dalam Al-Quran. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim pada waktu itu adalah ingin sekali punya putra. Kemudian malaikat tadi mengatakan, doamu akan terjadi Allah sebelum kamu pulang dari sini. Kemudian beliau punya putra yang pertama yang dinamakan Nabi Ishak, yang artinya tertawa atau menggembira. Hubungannya dengan kisah ini kemudian dengan punya putra ini apa? Kalau di dalam kitab tafsir disatakan doa yang panjang itu, doa yang sering berulang kali itu harus disertai dengan amalan-amalan kebaikan. Jadi bukan minggu mentok, tetapi ada amalan-amalan kebaikan yang dilakukan sehingga mempercepat terkabulnya doa. Salah satu amalan kebaikan Nabi Ibrahim tadi apa? Menyambut tamu, melayangkan tamu, nyuguhi tamu di malam hari disebutkan kambing. Bukan hanya sekedar air putih atau teh, tapi kambing. Upaya melayangkan tamu ini yang luar biasa yang dilihat oleh Allah dan tidak semua orang bisa mengamalkan ini. Karena kalau kita ingin dilihat dari soal ini ibu-ibu, Pemandana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicara yang baik atau diam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemandana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jalan. Kemudian kalau ada yang bilang di bawah akhir,
paling kehidupan. Beriman kepada Allah dan dari akhir ternyata ukurannya, dimensinya, hubungan kita dengan manusia itu bukan ukurannya sholat atau ngaji atau puasanya di sini, tapi sokongannya seiman kalau Allah dari akhir itu cirinya itu. Yang pertama, berbicara yang baik atau diam. Yang kedua, yang saya yang bersadar benar. Angkor ngantos gara-gara pemilu kita menjelek-jelekan tetangga kita, menjelek-jelekan saudara-saudara kita, bahkan tiba-tiba angkor dan lain sebagainya. Calonku senampe, temanku senampe, oh gak senampe calonku, gak malah fitrah-fitrah kayak gitu. Kemudian yang kedua, yaitu memuliakan tangan. Sing sapa wong iman karo Allah lan akhir memuliakan tangan. Yang ketiga, memuliakan tetangga. Niku hubunganipun manusiawi napa itu kawin itu. Manusia hubungan dengan manusia. Ukurannya beriman kepada Allah dan hari akhir ternyata terkait dengan lisan tadi pertama. Dan yang paling terkait dengan lisan itu kita ibu perempuan, karena lebih banyak kita bicara daripada bapak. Sing langsung cewek yang dalam kita bapak ibu-ibu atau bapak-bapak, ibu-ibu lah mami. Sing sering bukan putrane ibu atau bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau jadi guru itu memang wasis ibu-ibu daripada bapak-bapak, apalagi guru TK begitu. Guru TK IC di Purworejo itu semuanya ibu-ibu, gak ada yang bapak. Guru kelas 1 rata-rata ibu-ibu kan? Enggak, kelas 1 yang berapa ya? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian yang kedua tadi memuliakan tangan. Ternyata bergambar. Terkadang kita ketika ada tamu ini musik kok resmilah balik-balik bergawe tangan biasa. Orang tidak langsung ketika datang kemudian sudah disebut atau sudah tersaji di meja kita. Lalu betul dari dasar mereka itu dengan nggak punya apa-apa pasti kita punya, pasti punya. Pernah mendengar juga misalnya ya Rasulullah membawa seorang tamu ke rumah seorang sahabat. Ini ada tamu, siapa yang mau memuliakan tamu ini? Saya ya Rasulullah. Ketika sampai di rumah sahabat itu ternyata tidak punya apa-apa, tinggal punya makanan untuk keluarga sendiri. Ini sering barangkali kisah ini diulang-ulang terus biar kita ingat begitu rupanya sahabat itu memuliakan tamu. Apa yang dilakukan? Disediakan 2 piring, yang satunya piring berisi makanan untuk tamu, kemudian satunya piring kosong untuk tuan rumah. Kemudian pada saat menyembuhkan sengaja lampunya dimatikan. Maaf, lampunya mati. Agar yang kosong tapi tidak kelihatan piringnya. Kemudian sama-sama makan, sama-sama ada suara sendok. Tapi yang satu piring yang kosong milik tuan rumah, yang satunya isi milik tamunya. Rasanya kalau menceritakan kisah itu mau nangis begitu begitu rupanya luar biasa usaha sahabat Rasulullah ketika ada tamu terima tidak makan apa-apa, kemudian makannya diberikan kepada tamunya. Ketika selesai makan, tamunya baru dihidupkan. Tamunya baru dihidupkan. Coba kalau itu kita kembalikan pada kita. Nah, bukan di sini, setelah beliau pokok beda kali. Nek kepala malah orang kayak pokok beda panggil bukan pesan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ketika pagi hari bertemu dengan Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah? Wahai sahabatku, Allah mengirimkan salamnya untukmu. Allah tersenyum untukmu karena engkau begitu tamu dengan begitu lupa sementara engkau tidak makan dan engkau bangun.
Ini luar biasa, luar biasa menjadi contoh bagi kita. Nah ini tadi ibu contoh amalan-amalan yang bisa mempercepat doa. Salah satu contohnya memuliakan tamu. Bukan ingin dibalas ketika kita balik pertama ya. Wah sesuatu aku pertama ya ben aku disuguhi kayak ini. Betul. Dulu saya pernah punya cerita. Saya bersama dengan seorang teman ke salah satu rumah. Saya sudah duduk. Teman saya itu tidak mau duduk. Aku nggak mau duduk dulu, ini kursinya kotor semua, kursinya kotor. Enggak kok, kursinya bersih. Enggak, ini kursinya kotor. Aku bilang, saya tidak perhiasan lagi. Mama ada beleknya, gak ada beleknya. Tapi beliau melihat kalau kursi tadi ada kotoran-kotoran ayamnya banyak sekali. Saya astagfirullahaladzim, ada apa ini? Jadi saya tidak melihat ada apa-apa, karena saya melihat kursinya tadi dengan kotoran ayam, sehingga tidak ada. Nah dari situ adanya kemudian aku bikalimatillah kita nanti bisa dimulai. Aku bikalimatillah kita nanti bisa dimulai. Sampai saya baca 3 kali, kemudian saya bilang coba dilihat lagi kursinya itu bersih, tidak ada apa-apanya. Terus dia berpikir, oh iya, kok bersih ya? Tadi kok ada kotorannya ya? Kok kotorannya hilang ya? Sudahlah, duduk. Itu kejadian nyata. Saya berpikir apa yang terjadi pada waktu itu. Tapi dengan doa mengusir makhluk yang baik, tapi ternyata apa yang dilihat tidak dilihat lagi. Nah, ini pengalaman-pengalaman atau mungkin ibu juga ada hal yang pernah dirasakan. Nah, kenapa hari ini kita membahas tentang agar doa tetap dikabulkan, agar kita tidak salah ketika berdoa, sudah mengulang-ulang doa, ternyata belum juga Allah ijabah. Berarti ada yang salah tidak, atau ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ibu itu sudah tahu semua tentang surat Al-Mu'min ayat 40, ayat 60. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaanmu. Jadi sampai Allah itu menawari kita, menyuruh kita untuk berdoa, doa, nyuwun, mesti tak kabulkan, mesti tak beri. Kalau sampai diminta untuk berdoa, kemudian kita yang tidak mau minta, kan dia malah kebangetan. Kalau manusia kan, kalau kita diminta terus oleh manusia, kita bisa jaga dengan baik. Mau jawab terus, tapi sama Allah justru kita harus meminta terus. Saya tidak ada masalah kok, saya mau minta apa? Dan banyak yang harus kita minta. Keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, kehidupan akhirat kita, kehidupan di negara kita ini, termasuk kita harus meminta pemimpin yang terbaik untuk pemimpin. Itu kita harus berdoa kepada Ibu. Nyuwun sih tak kabulkan ini tawaran dari Allah sebenarnya, ini tawaran dari Allah. Jangan sampai ada tawaran tapi kita tidak pernah minta sesuai dengan tawaran dari Allah. Kemudian di ayat surat yang lain, uji da'watan da'i dan da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi dan seterusnya. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa, tidak dia berdoa padaku, dan hendaklah mereka memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku. Jadi itu ada di beberapa saat. Aku akan memenuhi doa bagi orang-orang yang berdoa, dan hendaklah mereka memenuhi panggilanku. Memenuhi panggilanku itu berarti taat kepada Allah dan beriman kepadaku, yakin hanya Allah satu-satunya yang disembah, tidak menduakan Allah dengan hati dan sebagainya. Intinya nyuwun, kita nyuwun sama Allah apa yang harus kita minta dari Allah.
tentang anak-anak kita, tentang cucu-cucu kita misalnya. Memang sudah ditakdirkan 4 hal ini. Rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakihi wa sa'ihi. Rizkinya, amalnya, ajalnya, kemudian bahagia atau celakanya. Karena kita tidak tahu kabarnya dan itu sudah dicatatkan ya, tapi kita takdirnya takdir yang terbaik. Saya sering juga mengatakan begini, ya Allah, saya pun tidak tahu takdir saya nanti itu kapan, karena telah menuliskan. Di saat ajal itu sudah tiba, kalau berikan kesempatan bahwa ajalnya itu dalam kondisi Islam. Anak-anak juga saya tidak tahu takdirnya bagaimana, rizkinya, ajalnya, amalnya, kemudian bahagia atau celakanya. Maka saya minta ya Allah, itu dengan bahasa kita, dengan bahasa kita seperti apa dan seterusnya, termasuk tetangga kita, saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Kalau kita dulu murid-murid kita dan sebagainya. Yang pertama, sebaiknya doa itu diawali dengan menyebut nama Allah atau berzikir kepadanya. Tidak tahu-tahu langsung minta, jangan langsung minta atau langsung berdoa tanpa zikir. Harus mengingat nama Allah. Kemudian Rasulullah biasanya dalam berdoa disebutkan Subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, yang tertinggi, yang maha mengetahui. Subhana rabbiyal aliyyil a'la wal wahhab. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan selalu minta doa sabar. Berarti kalau itu, ya Allah, jadikan aku orang-orang yang sabar. Nek sabar itu berarti itu minta ujian kan? Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang sabar. Teksnya sabar, ya guys lah, tidak ujian terus berarti. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang kuat. Ya berarti itu diberikan beban terus. Termasuk ketika yang disampaikan oleh pernah dengan ceramahnya Ustaz Adli Hidayat, beliau salah satu wakil pimpinan sesama Muhammadiyah bidang di majelis tabligh itu mengatakan kalau sholat juga sholat yang dibaca itu ya sesuai dengan kondisi hati, kondisi pikiran. Tidak setiap sholat yang dibaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza dan seterusnya, atau qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas dan seterusnya sampai minal jinnati wan nas. Setiap saat yang dibahas tentang jin, suratnya itu terus maka ya benar kalau kita selalu ketakutan, was-was dan lain sebagainya misalnya. Jadi membaca surat ketika kita sholat sendiri itu sesuai dengan apa yang kita minta ketika sholat. Contoh ibu apa yang potongan surat Al-Baqarah misalnya doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Itu ayat yang dibaca itu isinya doa semua dan dibaca saat kita berdiri, sehingga mau pilih doa-doa terbaik baik ketika berdiri ataupun sedang duduk, sedang sujud, sedang duduk, itu semua bacaan sholat itu adalah isinya doa, sehingga harus dipahami maknanya. Kemudian yang kedua, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap doa itu terdalam sampai dia bersolawat. Siapa saja yang ingin meminta sesuatu kepada Allah, hendaknya ia memulai dengan mengucapkan sholawat kepada Nabi.
Jadi ada dalilnya ketika kita harus mengucapkan sholawat. Sholawat itu bukan sholawatan. Mengucapkan sholawat bukan sholawatan. Mengucapkan tahlil bukan tahlilan. Membaca yasin bukan yasinan. Beda ini nanti kasih. Membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau diteruskan seperti di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Itu sholawat Nabi. Bukan sholawatan yang kita kenal, bukan sholawatan. Bukan terus ibuku pengen baju baru nih, wah sholawatin dulu. Artinya ketika berdoa itu diawali dengan memuji kepada Allah dan sholawat. Wah, bagaimana bu kalau kita pengen baju baru kemudian kita sholawatin? Setiap hari itu sambil lihat baju itu gitu kan, memasukkan ke dalam hati biar nanti keinginannya tercapai gitu kan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah membaca sholawat itu ketika kita mau berdoa diawali dengan sholawat, bukan ketika mohon pengen berjalan di maris yuk sholawat kan, misalnya pengen membeli sesuatu kemudian sholawat. Nah ini jadinya receh mungkin. Kemudian diulang-ulang lagi permohonan kita dengan sungguh-sungguh minimal sampai 3 kali. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan jika Nabi berdoa, beliau berdoa dan berulang sebanyak 3 kali. Jika meminta, beliau juga meminta sampai 3 kali minimal. Ini Rasulullah. Kalau kita tentunya harus lebih banyak lagi, diulang-ulang terus jangan sampai bosan. Kemudian yang keempat, kita jangan terburu dulu berkeinginan agar doa kita segera menjadi kenyataan, segera dikabulkan. Bahkan Rasulullah ketika doa salah seorang dari kalian akan diterima jika tidak dilakukan dengan terbesar-besar, tidak minta disegerakan. Seorang hamba juga jangan mengucapkan saya sudah berdoa, akan tetapi kalau tidak juga diterima, ini ternyata tidak boleh kita ucapkan. Jujur kita sering mengucapkan itu aku wis ndonga lugu apa nanti pernah saya ini kok yang dipaham tadi ya Gusti Allah. Aku wis ndonga lugu dari ngomongnya yang pernah saya ini kok yang dipaham ya dan lain sebagainya. Ternyata hal seperti ini kita tidak diperbolehkan. Bahkan jangan terburu-buru agar keinginannya itu segera dikabulkan. Karena apa Bapak Ibu? Karena yang mengetahui sesuatu yang terbaik itu kita atau Allah gitu. Yang mengetahui sesuatu yang terbaik kita atau Allah? Allah. Kalau kita meminta sesuatu kemudian Allah tidak memberi, yang diberi kok malah yang lain, harusnya kita bersyukur atau berterima kasih. Ya Allah, berarti ini tidak baik bagiku ya. Engkau memberi yang terbaik, sementara aku ingin yang terbaik. Padahal yang maha tahu yang terbaik adalah Engkau. Contoh ini mau pendaftaran anak-anak kuliah. Anak-anak dan orang tuanya punya keinginan masuk di jurusan-jurusan tertentu. Harusnya doanya kan kita tempat yang terbaik dan berkah ya. Pokoknya kau terima di sini. Itu namanya apa? Menghakimi mana bu? Menghakimi atau menjauhi ketentuan Allah. Harusnya berdoanya adalah Rabbi anzilni
munzal mubarakah wa anta khairul munzilin. Ya Allah, masukkan aku ke dalam tempat di mana tempat itu adalah tempat yang berkah, tempat terbaik, dan engkaulah sebaik-baik pemberi pemisah. Mau bekerja, mau sekolah, mau kuliah, atau mau bagaimanapun, seringkali kita yang mendikte Allah. Kita mendikte Allah. Ya Allah, terimalah anak saya di jurusan ini, di fakultas ini, di universitas ini. Kita merasa seolah-olah itu yang terbaik bagi kita dan anak kita. Sementara kita tidak menyadari bahwa yang Maha Tahu tempat yang terbaik itu hanya Allah. Maka pasangkan doanya, ya Allah, masukkan anak saya pada tempat terbaik yang berkah menurutmu, karena Engkau sebaik-baik pemberi tempat yang berkah. Kurang lebihnya artinya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi mau ditempatkan di mana, kita minta petunjuk sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Kemudian yang kelima, Nabi Ibrahim itu doa punya putra juga sudah lama sekali, tapi juga lama sekali dikabulkan, termasuk juga Nabi Zakaria. Ada juga doa yang dipanjatkan oleh Ibunda Maryam itu, kemudian dikabulkan oleh Allah, ya, dikabulkan oleh Allah. Yang kelima, sebaiknya pada saat hamba itu memohon kepada Allah, maka minta sebanyak-banyaknya, sebab kalian sedang minta kepada yang Maha Kaya lagi Maha Pemurah. Minta sebanyak-banyaknya, minta sebanyak-banyaknya, karena kita sedang minta kepada Allah yang Maha Pemurah. Contohnya itu, ya Allah, berikan, kalau misalnya kita hanya berdoa, ya Allah, berikan saya rezeki yang cukup saja, sudah cukup itu untuk saya, ya Allah. Ya cukup semua. Lalu yang jelas yang berdoa, ya Allah, berikan saya rezeki sehingga saya bisa zakat tiap bulan 10 juta. Nah, zakatnya 10 juta berarti rezekinya banyak sekali itu, 2,5%-nya saja 10 juta loh. Jangan hanya minta, ya Allah saya minta uang setiap bulan 10 juta, lalu sidik itu. Padahal yang memberikan Allah. Ada orang yang berdoanya bukan hanya minta rezeki, tapi minta diberikan kesempatan untuk zakat tiap bulan 20 juta. Nek zakatnya 20 juta, itu 2,5%-nya. Berarti kalau 100% itu banyak sekali, banyak sekali. Dan ternyata memang beliau bisa berzakat tiap bulan 20 juta. Dulu tidak pernah. Saya masih ceritain begitu, rindunya luar biasa. Ya Allah, untuk memberikan segala sesuatu yang iya, makanya jangan doa main-main. Doa kok main-main, ya Allah, berikan rezeki yang banyak, kalau engkau mau, engkau mau. Ya Allah, anak saya ini gimana ya, jadikan mereka anak yang baik saja, saya bersyukur ya Allah. Jadi doanya kurang nyangkut itu deh, kurang masak. Doanya kurang banyak. Kita yang banyak, seakan-akan memang kita itu menganggap bahwa bukan seakan-akan, memang kita merasa bahwa kita punya segalanya, dan segalanya bisa diminta, segalanya bisa diminta dengan segala adanya tentunya. Minta kepada Allah karena Dia sangat suka jika dimintai oleh hambanya. Dan jenis ibadah yang terbaik adalah menusul saat sholat wajib tiba. Bu, ini yang harus diperhatikan ketika berdoa. Minta kepada Allah karena Dia sangat suka jika dimintai hambanya. Kapan? Saat menunggu sholat wajib itu tiba. Jadi antara ada dengan iqamah itu digunakan untuk doa yang banyak.
bukan malah terbalik, doanya dilakukan setelah habis sholat. Padahal salah satu waktu yang mustajab ketika berdoa adalah antara adzan dan iqamah. Itu kan ngobrol, ngasih habenan di masjid dan lain sebagainya. Saya di masjid masih begitu. Kita mau berdoa, kalau kita tidak memberikan terlalu khusus itu masih diajak ngobrol sebentar untuk iqamah. Sehingga harus menampilkan diri kalau kita sedang berdoa. Nah itu 6 hal. Sementara angka-angkanya saya tuliskan ada 12. Itu kata sangat baik ibu. Bisa dilihat di sini dibesari. Mengikhlaskan ibadah dan niat kepada Allah. Doa yang dipanjatkan terbebas dari syirik, riya dan sum'ah. Juga terbebas dari hal semacam minta harta, minta makan, anak dan kesehatan yang hanya bertujuan menyombongkan diri, pamer di hadapan manusia untuk memenuhi syahwat nafsu. Kita teruskan niat dulu ketika mau berdoa. Semata-mata niatnya hanya kepada Allah, bukan niat kepada yang lain. Bukan juga niat ingin dipuji dan lain sebagainya. Nah ini barangkali harus kita bersihkan terus niat-niat kita. Sepertinya di akhir-akhir ini banyak orang yang melakukan ziarah itu karena masuk bulan Rajab, Sya'ban dan lain sebagainya. Ziarah itu boleh untuk kita mengingat nanti, tapi bukan minta doa dari orang yang sudah mati. Nah, orang yang sudah mati sudah tidak bisa melakukan apa-apa, orang bisa mungkin ada putranya juga, putranya sukses, kayai sukses, orangnya sudah mati kok minta doa. Itu tidak boleh. Kalau berdoa itu kita berdoa, kita boleh minta doakan dari orang-orang yang masih hidup, ya masih hidup. Hanya bukan minta doa kepada orang yang sudah mati. Kalau mendoakan, ya pasti mendoakan orang yang sudah mati. Ya. Kemudian sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan syariat Allah, doanya hanya mengharap wajah Allah yang mulia, tidak memohon kecuali hanya kepada Allah dan tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Ini jelas dan tegas. Minta tolong itu hanya kepada Allah, bukan pada benda-benda keramat, bukan pada orang-orang yang sudah meninggal, apalagi pada pohon-pohon di sekitar kita. Itu terang itu tidak diperbolehkan. Minta doa kepada Allah. Kalau kita minta didoakan ya langsung dari orang tua kita, yang masih tiang sepuh, itu doa mustajab dari kedua orang tua atau dari orang-orang soleh yang ada di sekitar kita. Ya. Yang ketiga itu memperbanyak berbuat taat dan berupaya meninggalkan maksiat. Ini kalau kita senantiasa memperbanyak berbuat taat dan meninggalkan maksiat, maka akan mempercepat doa kita ya dikabulkan. Bukan kalau mengerjakan maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi kan. Jadi kayak obat sambil gitu. Jadi tidak dicampur antara perbuatan taat dengan perbuatan maksiat. Saya nanti nonton di masjid ini juga ya. Ada seorang pekerja seks komersial BTS, kita menyebutnya begitu, dari hasil penelitian itu banyak yang melaksanakan sholat haji. Banyak juga yang melaksanakan sholat duha. Itu setelah mereka yang menjalani perbuatan maksiat. Kemudian ketika ditanya, lu ngomong sampai kok yo zina, kok yo melakukan sholat hajat, gitu buat yang langsung setiap malam, dan yang langsung kok bagi maksiatnya, gitu diampuni dosanya, dan besok balik banyak terus terus. Termasuk sholat duha setiap pagi. Kenapa kok sholat duha? Ya kita masih biar lancar, ya nanti malam ada yang beli lagi.
boleh seperti itu. Korupsi, habis korupsi umroh, habis korupsi naik haji, besok korupsi lagi. Ya repot ya. Karena dia bisa dibersihkan hartanya dengan zakat, ya bisa. Tetapi perilaku yang dosa tadi, maksiat tadi, tidak semuanya bisa dibersihkan. Ada dosa-dosa besar yang tidak bisa diampuni, tidak bisa diampuni. Dan banyak orang-orang yang LGBT, gay, laki-laki suka dengan laki-laki itu juga aktivis pengajian dan aktivis ibadah. Sholatnya rajin, tahajudnya rajin, ngajinya rajin, puasanya rajin, tapi maksiatnya juga rajin. Dan disinilah ada yang salah gitu. Kenapa ketika sholatnya rajin kok tetap bisa berbuat maksiat? Ada yang salah dari sholatnya. Harusnya ketika sholatnya rajin, terus maksiat itu tidak kita sama itu. Harusnya seperti itu. Harusnya ketika sholat kita rajin, maka kita terus menghindari perbuatan maksiat. Harusnya begitu. Kalau tidak begitu, berarti ada yang harus diperbaiki. Kemudian yang keempat, percaya penuh kepada Allah disertai dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan mengabulkan doanya, ditambah dengan kemauan keras, kesungguhan, keinginan. Nah ini yang harus kita tanamkan. Jangan sampai kita berdoa tapi jojo Gusti Allah ora kabulke, ojo ya sudah, berarti tidak akan dikabul karena tidak begitu. Harus berus nuzul, berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Di dompet sudah habis uangnya, di rekening sudah nggak ada uangnya, ya kita ucapkan saja, ya Allah sebentar lagi Engkau pasti akan mengisi dompet dan rekeningku. Amin. Ya oh, kok bersanda? Bukan bersanda, itu bagian dari rasa bersabar. Saya itu sering begitu Bu. Misalnya melihat ini, duit alhamdulillah, berarti sebentar ini pasti ada rezeki lagi yang masuk. Dan itu pasti harus yakin, harus yakin. Dengan anak-anak kita juga harus yakin. Jangan anak-anak mencurigai itu seperti kita jadi polisi mencurigai penjahat. Ayo, oke mereka, padahal anak-anak nggak oke, bisa hati mereka. Apa-apa mesti dia nanti bukan kita lagi belajar, jadi saya tak bukti yang tak oke tenang terus. Nah, ini kenapa kok begitu? Ya, nggak oke saja terus dicurigai, oke mampu, berarti saya buktikan bahwa saya oke terus. Kita sering kali tidak adil. Belum tanya apa-apa itu sudah menghubungi sendiri. Mesti yang tahu, kasih tahu, padahal sedang bekerja misalnya. Ini yang kelima, ini yang harus betul-betul kita waspadai. Berhati-hati dalam hal makan dan minum. Selalu memilih makanan, minuman, dan pakaian yang halal. Berhati-hati dalam makan dan minum, selalu pilih makanan, minuman, dan pakaian yang halal. Di hadis Arba'in yang masih ingat tidak yang sudah dihafalkan oleh santri-santri Kesna itu ya, bahwa ada seorang yang berdoa sampai menangis-nangis, sampai menghibah-hibah kepada Allah, kemudian Rasulullah mengatakan, kamu mau doa 40 hari 40 malam sampai menangis, sampai air matamu kering, maka Allah tidak akan pernah mengabulkan doa. Karena makananmu halal, pakaianmu halal, tempat tinggalmu halal, semua yang melekat pada tubuhmu adalah halal. Kamu mau berdoa sampai menangis-nangis sekalipun, Allah tidak akan mengabulkanmu. Nah ini itu. Jadi hati-hati, nyuwun saya ketika mendapatkan traktiran dari teman di sana, sing traktir di soko, duit di soko di orang yang ditraktir terus terus makanannya tadi halal apa tidak? Kalau kondangan yang saya
Tidak. Wah, kok ribet anak ini? Karena sesuatu nasi atau apapun yang tidak halal masuk ke dalam tubuh kita, maka 40 hari 40 malam doa kita tidak akan diterima. Sama suap dan yang bersuap-suap, karena kita tidak hanya ngambil satu sendok kan. Termasuk ketika kita mendidik anak kita, ojo apa ya? Ada orang tua yang mendidik putranya kayak 35 sopo wae langsung dimakan, karena tidak tahu itu makanannya dari mana, halal atau tidak dan lain sebagainya. Akan berpengaruh terhadap akal anak-anak. Ini sulit tuh, makanan ini sulit. Bahkan kalau dapat snack, yang saya beli snack box, saya itu kalau dapatnya roti, cake, pasti saya tahu kok lama habis ya, kok baunya wangi banget ya, nggak berani makan saya. Dan roti sebetulnya ada telurnya itu harusnya ada bau-bau telur lah, tapi kok sama sekali nggak ada, bahwa baunya wangi sekali. Karena nggak tahu itu dikasih apa namanya alkohol atau tidak, ya amalnya tidak dimakan. Kalau yang pasti dimakan pasti buah, pasti halal. Kalau makanan yang pasti dimakan yang tidak mengandung kaldu, karena nggak tahu kaldunya itu tahu apa. Jadi kalau bepergian ke luar kota, saya tidak pernah jajan yang ada kuah-kuahnya. Jajannya yang ketok-ketok, teh, pecel, yang itu tidak ada tambahan daging-daging yang sama-sama. Tapi kalau yang saya mie ayam, bakso, soto, pastikan halal atau tidak bisa. Kok ribet anak? Ya begini ya. Kita harus berhati-hati dalam hal makan kita. Dalam hal pakaian, pastikan pakaian yang kita pakai, uang yang kita gunakan itu halal. Anak saya yang besar itu kemarin dapat transferan nyasar. Bu, ini gimana? Nah, terus gimana? Ada repot dan nggak ada. Wah, itu bukan uang itu, tidak boleh dipakai. Tunggu 2 bulan, 3 bulan dulu ada yang komplain atau tidak, kalau tidak nanti masukkan ke langsisnya. Tidak boleh dipakai. Kalau kita kan transferannya saya, wah, alhamdulillah, rezeki nombok. Sama dengan kita uang itu, kalau uang masih kira-kira rawat, itu dulu 2 bulan, 3 bulan, zakat barang uang itu 20%. Zakat barang uang termasuk hadiah itu 20%. Tiba-tiba dapat hadiah mobil, zakatnya itu 20%. Tiba-tiba dapat hadiah kulkas, zakatnya 20%. Barang-barang temuan, barang-barang hadiah dan sebagainya. Ini saya wanti-wanti yang ingin yang berhati-hati dalam hal makan dan minum. Kalau ibu pernah atau sering belanja di toko roti atau toko kue, bisa diperhatikan esen apapun lah, diperhatikan kandungannya dan label halalnya ada atau tidak. Tidak pakai keju tapi ada rasa keju, ada esen keju, dibakar atau bongkar itu alkohol. Saya pernah mencoba beli kemudian saya bakar, langsung bung gitu, kopong semua gitu kan kesana. Harus banyak ilmu tentang itu. Kalau aku baru ya jangan minta, jangan minta. Termasuk ketika membeli nasi goreng, mie goreng, segala macam siput yang dimasak, yang dimasak ala resto itu, apakah dikasih arak Jepang atau tidak? Di Purworejo ada itu yang dikasih arak Jepang. Di Purworejo juga banyak penggilingan bakso yang dicampur dengan babi. Jadi kalau main di penggilingan bakso itu, survei saja seperti acara-acara ini. Saya pernah jalan-jalan sama suami itu pagi-pagi, terus dilihat-lihat, tadi penggilingan babi. Ini yang penggilingan bakso dicampurkan dengan babi, pakai babi, sapi, pakai ayam, penggilingannya
setunggal ini, wah, waduh ngeri. Gilingan wong setunggal, sing digiling dagingnya apa? Nah, jadi orang yang bakso ya hanya di tempat-tempat tertentu yang tahu membuat baksonya sendiri dan punya gilingan sendiri. Berikut ini silakan mencari informasinya. Kemudian tidak meninggalkan apa ma'ruf nahi munkar. Ini kewajiban kita tetap ajak orang berbuat baik dan meninggalkan kemungkaran. Ini bisa mempercepat doa kita. Tidak meminta atau berbuat dengan hal-hal yang dikeraskan. Apa contohnya? Tidak meminta atau berdoa dengan hal-hal yang diharapkan, seperti minta diberi memohon kepada Allah untuk memutuskan tali silaturahmi, atau ya Allah berikan sakit kepada si itu biar cepat meninggal. Betul sakit kemudian betul sakit boleh, oke? Berikan sakit kepada titik-titik tidak boleh. Apalagi berdoa meminta agar orang hidup cepat mati, itu juga tidak boleh. Kemudian yang ke-8 kehadiran hati, artinya harus khusyuk mengharap akan ridho Allah. Kemudian juga merasa takut jika tertimpa azab dari Allah, itu harus dihadirkan. Yang ke-9 tadi sama, tidak terburu-buru dengan terkabulnya doa. Jangan mendikte Allah. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku, maka jodohkanlah. Ya itu sebenarnya maksa, itu namanya maksa. Orang yang berjodoh. Yang ke-10, menjaga sopan santun dan adab-adab saat berdoa. Adab berdoa menurut Allah, menghadap kiblat, tidak memakai pakaian-pakaian yang halal, tidak meminum minuman makanan-makanan yang sangat baik zatnya atau cara mendapatkannya, dan juga tidak berada di tempat yang haram. Juga tidak memanggil Allah dengan ucapan-ucapan yang tidak layak walaupun benar. Wahai pencipta Allah, wahai pencipta alam semesta, walaupun memang itu yang menciptakan adalah Allah. Yang ke-11, diusahakan pada saat berdoa seorang hamba menampakkan kerendahan dan kebutuhannya yang besar. Karena rendah di hadapan Allah, betul-betul merasa butuh dan juga butuh yang besar. Bukan seperti tadi kalimatnya, ya Allah berikan rezeki secukupnya saja, terserah Engkau berapa. Mau itu yang kita doa itu nggak etis kalau itu. Jadi nggak menampakkan kebutuhan kita. Ya Allah, saya ini lemah, saya ini tidak ada punya apa-apa tanpa kekuatan dari Engkau. Limpahkan ya Allah, dan seterusnya seperti itu. Ya Allah, anak-anak saya ini bukan punya-Mu. Hati mereka bukan punya-Mu, bukan punya-Mu. Hati mereka bukan punya saya. Mereka adalah dalam kegagalan dan seterusnya. Merasa bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Ya Allah, suami saya itu bukan punya saya, hatinya tidak bisa saya kendalikan. Engkau yang mampu menjaganya, jadikan pandangannya dan sebagainya. Doa yang seperti itu. Yang terakhir, hendaknya dia juga harus menjaga susunan kata saat berdoa. Susunan kata saat berdoa. Jadi yang memakai bahasa kita sendiri saja yang kita pahami, sehingga tidak merusak makna doa itu, tidak merusak maknanya, tidak merusak struktur kalimatnya dan sebagainya. Dan juga mengumpulkan Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia, seperti yang jelas waktu menambahkan doa-doa ataupun nama-nama yang mulia. Ketika kita berdoa tadi, yang saya pernah mendengarkan, ketika kita berdoanya terus, ya Allah limpahkan saya kesabaran, berarti itu minta ujian itu. Jadi apa gitu? Pemilihan katanya harus betul. Bahwa dia dari mintanya sabar, berarti siap
salah lebih hubungannya berada. Ya Allah, berikan saya kemampuan untuk membeli mobil. Kok membeli? Dan yang ada itu tidak bisa membeli. Ya kan harusnya nggak usah begitu doanya. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk menambah mobil, untuk menempati rumah, untuk naik haji. Caranya Engkau yang mengetahui ya Allah. Bukan membeli mobil, bukan membeli rumah. Nah itu kan berarti kita doanya yang salah. Nek uangnya ada cukup, ya memang belum cukup berarti. Tapi ada orang yang hanya betul-betul, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk bisa memakai mobil, bisa menempati rumah, bisa naik haji. Sarannya untuk kesana Engkau yang Maha Tahu, limpahkan semuanya kepada saya. Ternyata beliau jadi seorang ustaz. Kemana-mana dia tersebut pakai mobil. Kemudian mendapatkan rumah. Kemudian mendapatkan umrah dan haji tanpa harus membayar. Tapi kalau diksi kita keliru dalam berdoa, ya Allah akan memberikan sesuai yang kita minta. Gitu. Mungkin ya Allah berikan saya kesempatan untuk nabung. Ya Allah nabung. Ya Allah akhirnya gak akan memberikan kita rezeki dari jalan Allah. Kita diberikan kesempatan untuk nabung, dikit sampai tanpa cukup. Nah mari berdoa dengan susunan kalimat yang benar, sehingga betul-betul apa yang kita minta itu Allah yang akan memberikan. Dan jangan mendikte Allah, ya jangan mendikte Allah dengan kemauan kita, karena yang tahu yang terbaik adalah hanya Allah. Dan mari sama-sama saling mengingatkan, kita berdoa tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi berdoa untuk keluarga kita, keluarga besar kita, tetangga-tetangga kita, murid-murid kita, teman-teman kita, dan semuanya yang kita kenal kita doakan. Sehingga doa kebaikannya nanti kembali kepada kita sendiri. Itu saja, barangkali Bapak Ibu sudah lebih dari saya apa yang saya sampaikan tadi. Jika ada benarnya, mudah-mudahan semata-mata sama Allah. Dan ketika ada hal yang salah, saya mohon maaf dan kesalahan dari saya pribadi. Mohon maaf semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.